Oke. Selamat bertemu kembali para siswa kelas 11 dalam lanjutan fluida statik part 2. Di part 2 ini kita akan cerita hukum pokok hidrostatika. Ya. Hukum pokok hidrostatika. Kira-kira kalau Anda melakukan eksperimen, dan eksperimen ini ada di buku ini, ya, step-stepnya, saya hanya merangkumnya. Ya, misalnya Anda ambil botol aqua kosong, ya, dibuka, tutupnya dibuka. Terus di ketinggian yang sama dari dasar, kira-kira, tapi jangan di dasar, kira-kira dari dasar, Anda lobangi dengan lubang yang kira-kira luasnya sama, dengan paku ya, dengan paku nggak usah terlalu, yang penting air bisa mancar nanti dari situ, ya, dengan paku, luasnya kira-kira sama, tapi ketinggiannya sama ya dari dasar. Kemudian keempat lubang ini kamu tutup dengan plester yang bisa Anda cabut serentak ya, Anda cabut gitu. Setelah itu selesai, Anda isi botol dengan air kira-kira hampir mencapai lehernya ya. Tidak usah terlalu penuh. Kemudian biarkan sejenak sampai air di permukaan ini diam. Maka ini disebut fluida statik kan. Terus buka plester itu, maka lubang ini akan terbuka, ya kan? Nah, amati pancaran air yang keluar dari lubang sampai dia tiba di tanah, ya. Apa yang bisa Anda simpulkan? Ya, apa yang bisa Anda simpulkan? Ya, ternyata kalau Anda amati, pada semua lubang ini akan memancar air yang sama kuat. Dan ketika dia mendarat di tanah, jarak horizontal dari pinggiran aqua ini, di pinggiran botol aqua ini, kira-kira hampir sama. Ya, kira-kira hampir sama. Akhirnya, bisalah kita simpulkan, ya, ini kesimpulan kita. Semua titik yang terletak pada bidang datar, maksudnya pada ketinggian yang sama ya, datar, dan berisi zat cair yang sejenis. Jadi ini sejenis di titik ini ya, di bawahnya ini semua air. Ya. Maka akan memiliki tekanan ya, tekanan mutlak yang sama ya. Tekanan mutlak yang sama. Karena ini akan ditekan oleh fluida setinggi ini ya toh, dia akan ditekan dengan fluida setinggi ini. Dia akan ditekan oleh fluida setinggi ini, dan di sini tentu ada udara luar. Kalau kita buka ya, kalau kita tutup, tetap aja ada udara, nggak mungkin vakum, gitu. Jadi lebih baik kita buka supaya sama dengan tekanan udara luar, ya. Memiliki tekanannya maksudnya tekanan mutlak ini, yang sama. Ini yang disebut dengan hukum pokok atau hukum utama hidrostatika. Jadi hukum utama hidrostatika itu secara prinsip, kalau pada suatu ketinggian yang sama, ya, atau kedalaman yang sama, dia berisi zat cair yang sejenis. Kalau air ya air, kalau minyak ya minyak, jangan zat cairnya berbeda ya. Maka tekanannya akan sama, tekanan mutlak. Kira-kira itu. Nah, ini diterapkan pada pipa U terbuka, ya. Diterapkan pada pipa U terbuka. Jadi pipa U, ya. Anggaplah ini penampangnya sama ya. Kalau penampangnya nggak sama nanti tetap berlaku, ya, asal bukan pipa kapiler ya. Pipa kapiler itu pipa yang penampangnya kecil, itu namanya pipa kapiler. Seperti akar tumbuh-tumbuhan, itu pipa kapiler. Pori-pori di dinding kita, dinding rumah, itu juga pipa kapiler, ya. Nah, apa yang terjadi kalau pipa U ini Anda isi satu jenis zat cair saja, misalnya air, ya. Anda isi salah satu kaki, kemudian biarkan sejenak sampai tercapai keseimbangan, di mana air sudah tidak bergerak lagi. Maka Anda akan amati ternyata air di pipa kiri dan pipa kanan akan sama tinggi. Ya, jadi akan sama tinggi. Ya, akan mendatar selalu. Ya, jadi ini akan mendatar, sama tinggi. Artinya apa? Tekanan di A sama dengan tekanan di B. Ya. Sama tekanannya. Kenapa?
Karena A ditekan oleh udara luar, B juga ditekan oleh udara luar. Dan ini berada dalam zat cair sejenis, air ya. Di sini air, di sini juga air. Maka kalau diisi dengan satu jenis zat cair pada pipa U terbuka, maka dia akan selalu sama tinggi. Ya. Itu yang pertama. Nah sekarang, kalau di pipa yang Anda udah isi air tadi ya, Anda udah isi air. Nah, Anda udah isi air ya. Ini tadi AB kan. Ya. Ini bidang batas yang pertama ya. Artinya sama tinggi. Kemudian Anda tuangkan di sini ya. Misalnya minyak Anda tuangkan ke sini nih. Anda tuang minyak di sini. Apa yang terjadi? Permukaan di sini akan turun. Ya, turun. Permukaan di sini akan turun. H. Ya, atau X lah ya. Atau Y ya, yang lebih Y ya. Ya, akan turun Y. Ya, akan turun Y. Ya, jadi turun Y. Nah, kalau luas sama ya. Luas kaki ini sama. Kalau tidak sama, enggak. Kalau luas kaki ini sama, maka ini akan naik Y. Ya kan? Ini akan naik Y. Nah, ini akan naik Y. Ya, jadi airnya akan begini. Nah, airnya sampai sini. Ini airnya. Di sini akan minyak, ya. Nah, ini minyak. Ini minyak. Bukan air. Nah, pertanyaannya bidang batasnya yang mana sekarang? Bidang batas dari bawah. Kalau kita dari bawah ini air, ini juga air, ini air, ini air. Suatu waktu di sini ini sudah minyak. Sementara di sini air, berbeda. Jadi bidang batasnya sekarang yang merah ini. Nah, ini bidang batasnya. Sekarang, ya. Jadi kalau Anda ambil di sini C, di sini D. Nah, maka yang tekanannya sama bukan tekanan A dan B ya. Tekanan A sekarang tidak sama dengan B. Walaupun sama tinggi. Ya, walaupun ini sama tinggi, tapi tekanan di titik A ini tidak sama dengan di titik B. Kenapa? Ini isinya air, ini isinya minyak. Ya, nggak sejenis. Nah, yang tekanannya sama adalah C dan D. C dan D. Kenapa? Karena mereka sama tinggi dan di bawah C air, di bawah D juga air. Ya, jadi yang tekanannya sama adalah PC dan PD. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau ini turun Y, ini akan naik Y kan? Sehingga ini bedanya jadi 2Y. Kalau luas penampangnya sama ya. Kalau luas ini sama. Kalau luasnya beda, Anda pakai volume. Ya, jadi kalau ini turun Y, misalnya ini luas penampangnya A1 misalnya. Ini A1, di sini luas penampangnya A2. Tidak sama ya, kalau A1 tidak sama dengan A2, maka yang Anda ini volume, kalau ini turun Y, berarti Y kali A1. Ya toh? Di sini akan Y2 kali A2. Nah, ya kan? Tapi kalau A1 sama dengan A2, Y sama dengan Y2. Ya, jadi ini kasus kita ambil sederhana, luas penampangnya, luas kaki ini sama. Penampangnya sama. Sehingga kalau di sini turun Y, di sini akan naik Y, sehingga sekarang tinggi air terhadap bidang batas adalah 2Y. Ini tinggi air ya. Tinggi air terhadap bidang batas. Sementara yang ini itu adalah, yang ini adalah tinggi minyak. Nah, begini. Sehingga kalau kita masukkan di sini C. C ditekan oleh apa? Minyak, ya, dan udara luar. Minyak dan udara luar. Jadi C ini ditekan oleh minyak, tekanan hidrostatik, Rho minyak, GH minyak, ditambah P0. Yang kanan PD ditekan oleh air, gitu, air ini air, ya, Rho GH, Rho air, GH air. Ditambah P0, ada juga P0 di sini. Nah, maka P0-nya bisa dicoret. Sehingga akan jadi Rho minyak, GH minyak. Ini akan Rho air, GH air. Kemudian ini G-nya juga bisa dicoret. Jadi Anda akan temukan Rho minyak
kali H minyak sama dengan rho air kali H air. Ini yang Anda dapat. Ya, tentu H minyak diukur terhadap bidang batas yang baru, yang kedua. H air adalah diukur terhadap bidang batas ini. Ya, mari kita buat soal sederhana dari hukum pokok hidrostatika seperti yang kita bicarakan tadi. Ya. Ini soal standar, jadi kita ambil, makanya disebut soal standar kan. Hukum pokok hidrostatika kita ambil dari Mandiri IPA Fisika ini. Karena di SMP juga diajarkan pipa U. Ya. Oke. Sebuah pipa U, nah ini pipa U ini. Yang pertama ini ya. Mula-mula diisi raksa. Massa jenis 13,6 cm. Ya seperti tadi, ketika diisi raksa mereka sama tinggi kan gitu. Nah, ini tuh raksa ya. Ini raksa ya. Hg sama tinggi kan? Massa jenis Hg, massa jenis raksa adalah 13,6 gram per centimeter pangkat 3. Oke. Kemudian ketika kaki kiri pipa diisi cairan A, kaki kiri ini nih ya. Jadi tadinya begini kan. Sekarang ini diisi cairan ya. Dituangkan cairan A. Dituangkan cairan A. Massa jenis ya, massa jenis cairan A itu adalah 0,8 gram per centimeter pangkat 3 ya. Apa yang terjadi? Seperti tadi kita lihat ya, ini akan ditekan turun kan? Dia akan turun di sini, taruh seperti agak dibesarkan sedikit. Ini turun ya. Ini akan turun ini. Y misalnya. Di sini akan naik Y. Naik Y. Sehingga raksanya sekarang ini. Raksanya seperti ini. Raksanya seperti ini. Jadi raksanya yang ini ya. Yang ini. Yang ini. Ini raksa. Di atas raksa ini minyak. Ya, taruhlah begini. Ini adalah minyak. Nah, ini sekarang ini minyak. Cairan A ya. Tadi minyak ini disebutnya cairan A. Ya. Massa jenisnya diketahui 0,8. Oke. Oh ini turunnya X ya, dia sebutnya bukan Y tapi X, nggak ada masalah. Ini naik X. Jika tinggi kolom cairan A dalam kaki kiri, jadi tinggi kolom cairan A. Nah, tinggi kolom cairan A itu yang ini kan? Ini cairan A ini tinggi kolomnya ya. Ya, ini tinggi kolomnya. Ini kita sebut HA kan? HA diketahui 8,5 cm. Berapakah X? Yang ditanya, berapakah X ini? Nah, tadi sudah kita bilang kan, kita harus cari permukaan dari bawah yang masih berisi zat cair sejenis. Ini masih ya, ini raksa. Nah, sampai sini raksanya udah ganti nih. Di sini masih raksa, tapi di sini udah ganti. Maka kita bikin bidang batas yang kedua ini kan. Ini bidang batas yang kedua kan. Ya, ini bidang batas yang kedua. Di sini yang tekanannya sama, ya kan? Kalau kita tadi bilang ini C, ini D, maka yang tekanannya sama itu adalah tekanan mutlaknya sama itu PC dan PD. Nah, kemudian PC ini ditekan oleh udara luar, ya P0, ditambah cairan A setinggi HA, ya jadi ini rho A. GHA, ya kan? Tekanan hidrostatik kan? Cairan A. Yang PD, yang ini sebelah kanan. Nah, ini tadi kan dianggap karena tidak ada keterangan kan luas kaki kiri dengan luas kaki kanan sama. Jadi kalau ini turun X, ini naik X. Berarti tinggi raksa jadi 2X kan?
Ya, tinggi raksa jadi 2X. Ini jadi 2X. Ya kan? Jadi tinggi raksa, ya, tinggi HG, itu akan jadi 2X. Ya. Jadi PD ditekan oleh sama P0 juga. P0 ditambah rho HG, G kali HG, raksa ya. Maka P0 bisa hilang. Ya, jadi nggak perlu diketahui. Nah, yang ditanya adalah ini X ya, HHG di sini ya. Ini kalau kita masukkan kan 2X. G-nya juga bisa dicoret ini. Ya. Jadi ini 2X. Rho HG berapa? 13,6. Nggak usah dirubah satuannya sistem internasional. Karena nanti bisa dicoret satuan ini. Jadi kalau nggak internasional, kita tinggal gini. Nah ini Rho HG ya. 13,6. Sama dengan Rho A kali HA. Rho A 0,8. Gitu. 0,8 gram per sentimeter pangkat 3. Nah, begini kan. Maka satuannya kan bisa dicoret ini. Nah, jadi nggak perlu jadikan sistem internasional. Karena hanya perkalian kan. HA, berapa HA? Diketahui 8,5 cm. 8,5 cm. Nah, jadi X ini jawabannya dalam senti nanti. Jadi kalau gitu X sama dengan apa? X kiri 0,8 kali 8,5 dibagi kanan 13,6 kali 2. 13,6 kali 2. Nah, jawabannya angkanya beda semua kan, 4, 5, 6, 7. Kita cari aja. Ini kalikan 100 ya. 8 kali 85. Ini kalau kita kalikan 100, 1360 kali 2. Nah, begini aja. Ya, tinggal dicoret. Ini dengan ini 4. Nah. Ya, 4 kali 85 berapa? Tinggal dibagi kan nanti. Sentimeter kan? 360. 360 dibagi 1360 senti. Nah, makanya 0, kan? Ya, tinggal Anda bagi aja. 3600 ya kan dikali 10 kan ini. Berarti ini 0, kan? Ini 1360. Nah, nolnya dicoret. Nah, 360 bagi 136 mendekati berapa? 2 ya? Ya, nggak ada. Jadi ini jawabnya berapa? 360 bagi 2 ya. Jadi kalau kita hitung itu 0,2 mestinya. Ini kalau dikalikan 2 kan 272. 0 dibagi 2 8. 15 dikurang 7 8. 880. Ya, seperti itu ya. Jadi jawabannya nggak ada yang betul ini ya. Jadi ini nggak usah dianggap. Ini, tapi cara hitungan kita udah benar. Ini 0,3 ya, mendekati 0,3 ya. Kan 2 kali 136, 272 ya. 2172. Ini 0 kurang 8, 15 kurang 7, 8, 880. Itu kira-kira 7 ya. Ya, 0,26 ya. Jadi jawabannya itu 0,26 sekitar itu ya. Ya, 0,26 yang betul ya. Jadi mungkin ini salah ya. 0,26 dirubah aja jawabannya ini 0,26 di sini. Ya. Jadi jawabannya adalah 0,26 cm. Sekarang kita lanjut dengan soal yang sedikit variasi. Kalau tadi soal standar ya, jadi biasa saja hanya salah hitung ya, di pilihan gandanya salah hitung. Tapi cara kita sudah betul. Jadi yang penting caranya yang betul ya. Kalau soal kadang-kadang ada yang salah biasa. Sekarang kita kerjakan soal dari buku pelajaran ini ya. Sudah ada jawabannya. Ya, jawabannya sudah ada. Cuma saya berusaha untuk menjelaskan ya. Jadi kalau kita sambil terjemahkan, kita tulis yang diketahui. 3 jenis cairan, ada 3 ya. Sepintas selalu Anda lihat ini cairan pertama ya. Di sini, ini cairan 1. Kemudian ini cairan 2. Sampai sini. Jadi ini cairan 1, ini cairan 2 sampai sini.
Kemudian ini cairan 3 ya. Jadi cairan 1 itu yang ini. Nah. Jelas? Keadaan seimbang. Rapat massa cairan 1 2,5. Rapat massa cairan 2 4. Jadi yang rho 1 ini diketahui, rho 2 nggak diketahui. Rho 3 tidak ya. Rho 3 tidak diketahui. Jika tekanan ada udara luar 1 atmosfer atau 76 cm Hg dan rapat massa Hg 13,5 ya, 13,5 bukan 36. 13,6. Berapakah tekanan hidrostatik di titik A? Berapa tekanan hidrostatik di titik A? Jadi perhatikan, tekanan hidrostatik di titik A akan sama dengan titik B. Jadi dia bisa dihitung, tekanan hidrostatik itu A ini bisa dihitung dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Ya. Kalau Anda hitung dari sebelah kanan, misalnya Anda hitung begini, PA sama dengan PB. Tekanan hidrostatik loh ya, ini hidrostatik. Jadi P0 nggak ikut. Ya. Maka tekanan hidrostatik di B akan sama dengan rho GH untuk cairan 3 kan? Rho GH untuk cairan 3. Ya. Maka Anda akan ambil nanti rho 3. Rho 3 nggak diketahui. Jadi nggak bisa dihitung. Ya, rho 3-nya nggak ada, nggak diketahui nih. Jadi nanti akan sama dengan rho 3 gravitasi H3. Ya, H3 sih diketahui 90 cm ya. Kalau Anda lihat ini 90 cm. Ya kan? H3 ini diketahui. Ya, 90 cm. Jadi H3 diketahui, gravitasi diketahui. Tapi rho 3 enggak. Jadi nggak bisa dihitung. Berarti kita harus hitung dari sebelah kiri. Nah, A ini ditekan oleh 2 zat cair kan? Yang pertama, ya toh, cairan 2 ya. Cairan 2 ini. Ya, H2 ini kan. Jadi A ini ditekan oleh cairan 2. Ya, setinggi H2. Dan cairan 1 setinggi 60 cm. H1-nya 60 cm. Nah, seperti ini. 60 cm cairan 2 ya. 60 cm cairan 1. Jadi cairan 2 setinggi H2, cairan 1 setinggi 60 cm. Itu. Nah, ini kita tahu H2, berapa H2? H2 bisa didapat dari gambar ini. Ini 60 ya. Ini H2, ini 90. Jadi H2 itu bisa tahu. 90 kurang 60. 30 cm. Tapi 30. Jadi akhirnya kita dapat tekanan hidrostatik di titik A itu adalah H1. Ya. Ya, 60 cm H1. 60 cm 1 ditambah H2 30 cm 2. Ini, ya. Masalahnya kenapa? Karena yang ditanyakannya adalah cm Hg. Jadi ini harus kita bawa ke cm Hg. Ini juga harus kita bawa ke cm Hg. Dan itu hanya tinggal dibagi massa jenis. Jadi ini tinggal dibagi massa jenis. 60 massa jenis dari rho Hg berapa? Ya. Jadi gini maksud saya. Ini 60 cm ini kan begini. 60 cm Hg ya. 60 kali massa jenis ya. Kali massa jenis rho 1. Dibagi rho Hg. Maka ini akan jadi cm Hg. Yang ini 30 kali rho 2 dibagi rho Hg. Nah, ini akan jadi cm Hg. Maksud saya seperti itu. Jadi kalau mau jadikan cm cairan 1 ke cm Hg, maka kalikanlah 60 cm ini dengan massa jenis rho 1, kemudian dibagi dengan massa jenis Hg. Kalau untuk yang cairan 2, kalikanlah dengan rho 2 dibagi rho Hg. Ya, karena kita mau jadikan cm Hg. Kita bukan mau jadikan Pascal ini. Kalau Pascal rho GH, ya kan? Jadi tinggal gitu. Jadi sekarang tinggal Anda hitung. Jadi PA akan sama dengan 60, rho 1-nya berapa? 2,5 kan? 2,5 ya. Satuannya harus sama kan? Ini gram per centimeter pangkat 3. Per rho Hg 13,5. Nah, gram per centimeter pangkat 3. Nah, ini centimeter Hg.
ditambah, ya kan, makanya ini bisa dicoret. Nah, jawabannya tinggal cm Hg. Yang satu lagi 30 kali rho 2, 4 gram per cm pangkat 3 dibagi 13,5 gram per cm pangkat 3 cm Hg. Jadi sama dengan, ya, ini 150, 60 kali 2,5 itu 150 per 13,5 ditambah 120 per 13,5. Ini semua cm Hg. Karena penyebutnya sama, maka tinggal dijumlahkan 150 dengan 120, 270 per 13,5. Dan ini kalau dihitung, jawabannya 20. Ya, jawabannya 20. Jadi tekanan hidrostatik A di dalam cm Hg adalah 20. Jadi ini bukan Pascal ya. Jadi jawabannya E. Jadi bukan Pascal. Oke, demikian yang bisa kita jelaskan tentang hukum pokok hidrostatika dalam part 2 ini. Di part 3 nanti kita akan masuk ke hukum Pascal, ya, dan dilanjutkan dengan hukum Archimedes. Maka fluida statik secara prinsip selesai ya. Hanya tinggal belajar tegangan permukaan, ya, itu hanya teori saja. Jadi saya harap dengan 3 part dan 4, kalau misalnya mau latihan banyak ya berarti 4 part. Kita latihan review-review soal UTBK dan SBMPTN serta soal UN. Terima kasih. Kalau Anda merasa pembelajaran ini ada manfaatnya, silakan di-subscribe dan boleh di-share ke teman-teman supaya Anda bisa berdiskusi dengan teman-teman agar paham betul masalah-masalah fisika secara terinci. Karena yang saya ajarkan ini adalah soal-soal terinci, soal-soal bervariasi untuk menghadapi SBMPTN, tes-testing luar negeri, kalau Anda suatu waktu mau testing di luar negeri, dan perguruan-perguruan tinggi terbaik, menggunakan buku-buku terbaik, buku tulisan saya, yang sudah diambil sebagai acuan dalam pembuatan soal SBMPTN atau soal UN. Terima kasih. Sekali lagi, saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar mandiri dari rumah.